Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddatil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhitung. Semoga kita menjadi ahli syukur. Dengan bersyukur insyaallah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, azabun syadid, Allah mengancamnya dengan siksa yang amat mengerikan. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah sekalian, saya tetap mengingatkan agar jemaah tidak lupa sabda Rasulullah, idza kana Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang Ramadan dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasufidatis syaitan, dibelenggu setan. Jadi ini yang harus kita terus ingat, bahwa kesempatan untuk mendapatkan surga di Ramadan terbuka lebar. Ya, untuk menutup kita dari neraka ini sedang tertutup rapat. Dan kalau kita takut tergoda setan dalam beramal, setan dibelenggu. Jadi kalau sekarang masih malas untuk beramal kebaikan, tentunya kita tidak menyalahkan setan, sebab setannya juga terbelenggu. Ternyata mungkin tidak digoda saja kita sudah jalan sendiri untuk berbuat maksiat dan malas ibadah. Ini semoga jadi renungan bagi kita. Jemaah sekalian, kemudian yang harus kita waspadai hadis yang dari Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa may ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rahul Bukhari. Rasul bersabda, seluruh umatku dijaminnya pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi ada yang tidak mau ke surga. Ya, mungkin secara lisan dia bilang mau, ya, tapi ini ada yang tidak mau, kata Nabi. Qila ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Wa may ya'ba ya Rasul, siapa yang tidak mau? Qala, Rasul bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang menentangku, tidak mengikuti sunnah-sunnahku, faqad aba, dia sama dengan menolak surga. Na'udzubillah. Betapa di Ramadan kita diwarakan dengan berbagai amal kebaikan yang luar biasa. Ya, di mana setiap amal ibadah kita kan dilipat gandakan oleh Allah. Di mana bacaan Quran kita nilainya tidak seperti di luar Ramadan. Makanya dia di Ramadan wa antasumu, kalau kita dalam bepergian safar atau sakit, boleh kita itu rukhsah untuk membatalkan saum Ramadan, tetapi diganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi wa antasumu khalakum, sesungguhnya puasa lebih baik bagimu. Jadi kalau mampu puasa, puasa. Sebab kalau diqadha di luar Ramadan nilainya tidak sehebat di bulan Ramadan. Jadi amal-amal kita di Ramadan tuh kan surga dibuka lebar. Artinya setiap amal tuh dilipat gandakan, tiada terhitung oleh Allah. Jadi kalau masih malas, gimana di luar Ramadan? Dilipat gandakan saja malas. Setan dibelenggu saja malas. Memang iman kita sangat lemah kalau begitu. Sangat tidak bercita-cita surga,
sangat tidak takut dengan ancaman-ancaman neraka. Kita merasa hidup ini lebih mengikuti hawa nafsu. Untuk itu maka ini kan sudah hampir pertengahan Ramadan. Ya, sekarang tanggal 15, pertengahan pas ya, pertengahan Ramadan. Kita sudah 14 hari, 15 hari, 13. Kita 13, tanggal 15-nya April ya. Ya. Sekarang kita 13. Jadi sudah pertengahan nih Pak. Tinggal kita ingin surga atau tidak. Masih ada sisa berapa hari lagi? 16 hari lagi. Ya, orang lain ada yang sudah selesai satu tamatan Al-Qur'an. Pasti ingin surga Pak. Nah kita yang ingin surga sudah berapa juz? Fastabiqul khairat, harusnya berlomba tuh. Berlomba. Mana Mas Ifran? Ya. Mudah-mudahan tidak mati lagi ya Pak. Apa Ibu? Ibu-ibu ada? Ada ya. Baik Bu, insyaallah mudah-mudahan ini sudah paling tidak kan pertengahan ya untuk Al-Quran nih. Ya dimatikan dulu. Ada. Baik Pak. Ya sudah. Sampai di mana tadi ya? Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat ya Pak. Ya kalau iman kita berlomba. Makanya yang diundang saum Ramadan kan ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman Pak. Untuk takwa. Yang beriman kan tergiur dengan apa yang disampaikan Allah tuh, Rasulnya tergiur. Ya. Sudah ini? Masih belum pas? Ya. Ada yang besar udah dimatikan Pak. Ya. Ya, semoga walaupun udara panas hatinya sejuk. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan yang harus kita tahu tadi garis bawahi bahwa Ramadan dibuka pintu surga. Nah, untuk siapa kan jadi sebab man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti sunnahku itu masuk surga. Siapa yang tidak faqad aba, seperti tidak mau. Orang lain 30 juz mau tuh Pak, pasti surga. Kita yang mau surga sudah berapa ayat yang kita baca? Usaha aja Pak. Baca aja. Belum bisa baca Arab Ustaz. Bacalah yang bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca yang bisa. Tunjukkan kalau kita ingin pahala. Ya, jangan malah baca WA. Nah, ini udah habis berapa juz tuh WA? WA, Instagram, Twitter. Itu bilangnya Al-WA. Al-Instagram bukan Al-Qur'an. Al-Twitter, Al-YouTube. Habis waktu Pak, habis. Nah, kan beda tadi, mana yang ata'ani, mana yang asoni, mana yang taat, mana yang tidak taat, mana yang mengikuti sunnah agar dapat surga, mana yang menolak surga hakikatnya. Kalau ditanya kan mau surga pasti, tapi hakikatnya menolak surga, tidak mau surga. Kalau mau surga pasti tadi fastabiqul khairat, bekerja keras di Ramadan untuk mencari pahala dari Allah. Ya, begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang ya baca Quran Ustaz saya susah, nggak bisa. Ya qiyamul Ramadan deh, sholat tarawih kita. Nah, ya berjamaah maghrib, berjamaah isya, berjamaah subuh, ya berjamaah zuhur, berjamaah asar. Usahakanlah itu berusaha berjamaah. Mudah-mudahan lewat pintu sholat kita bisa meraih ridho Allah di Ramadan. Kalau baca Quran belum bisa, sebagai rasa malu saya akan berusaha, sholat saya akan dijaga dengan baik. Zuhur tidak ketinggalan, rawatib muakkadnya dilakukan, berjamaah setiap saat, dengan harapan terus 11 bulan ke depan lagi bertemu Ramadan bisa istiqomah.
Kalau perlu mintanya semoga sudah Ramadan saya, alhamdulillah ya Allah, Ramadan saya full, jamaah full, ya, qiyamul Ramadan full, ya, sholat tidak tertinggal, tepat waktu. Semoga saya lanjut terus dan akhir hayat saya ingin ketika sujud di hadapan-Mu ya Allah. Di Ramadan doa dikabulkan Allah. Jemaah sekalian, semoga ini kita perjuangkan, Pak Ibu. Nah, buktinya kan kadang-kadang dari awal penuh Pak ini, penuh, makin hari makin banyak kemajuan, sapnya makin maju. Ini kan kita yang bersyukur Pak, yang masih bertahan bersyukur Pak, kita dapat taufik. Ya, saya bilang kalau tidak dapat hidayah taufik, walaupun dekat rumahnya, belum tentu bisa ke masjid. Belum tentu, malah lewat masjid nanya, mau kemana Pak? Taraweh. Oh taraweh kan. Saya sih ke depan kan. Alhamdulillah. Belum tentu. Kita bersyukur dan kita terus doa. Jangan sampai iman kita turun. Ya, harus terus minta. Ya Allah beri kami hidayah, taufik ya Allah. Jangan sampai gagal tahun ini. Taraweh saya, ya Allah. Jangan sampai gagal saya, sholat jamaah saya. Jangan sampai gagal ya Allah. Saya tepat waktu untuk ibadah, sholat. Nah, ini terus Pak minta. Itu dengan khusyuk, dengan kesungguhan. Ya, semoga nih yang hadir sekarang ini hatinya betul-betul mengharapkan Allah memberikan hidayah, taufik agar sampai terus sesudah Ramadan ini bisa dibina terus amal ibadah kita. Amin. Kemudian Pak Ibu, yang Rasul lakukan di Ramadan, malamnya qiyam Ramadan baca Quran. Bahkan Rasul itu setiap ketemu dengan Jibril selalu sedang bertadarus Al-Quran. Nah, kita nggak tahu ketemu Jibril sedang apa ya. Ada yang sedang makan kolak habis tarawih, ada yang sedang nonton TV, ada yang sedang mainin HP. Rasul pasti selepas Ramadan, selepas tarawih melanjutkan bertadarus Al-Quran. Di sini alhamdulillah Pak, tadarus Al-Quran sampai hari ketiga ya. Sudah itu bubar. Mudah-mudahan semangat lagi. Kemana? Ya katanya enakan tadarus sendiri-sendiri Pak di rumah. Itu kalau habis tarawih di masjid itu pakai AC sejuk suka ngantuk tarawih. Kalau di rumah katanya lebih semangat, insyaallah ya. Makan kolak ya. Tadarus. Baik, sehingga Rasul menjamin asyam wal Quran yasfa'ani. Puasa kita dan bacaan Quran kita yang dibaca di malam hari itu akan menjadi penolong kita, syafaat buat kita. Dan kita sangat berharap ini. Baik Pak, kemudian yang saya sampaikan lagi di sini bahwa Ramadan ini saatnya kita untuk dengan segala kemampuan untuk mencurahkan atau menafkahkan rezeki yang kita miliki ya untuk meraih surganya Allah dengan banyak berinfak. Banyak Pak, bukan sekedar banyak. Ya, harta yang kita dapatkan berjuang dari mulai muda bisa cari duit ya, sampai sekarang sudah tua, sudah pensiun, sudah istirahat, hitung berapa persen yang kita infakkan. Andai nanti dihitung, apakah kita sudah mampu nanti untuk bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap rezeki yang Allah berikan. Kadang-kadang kita bangga dengan rumah kita yang banyak, mobil kita yang mewah, tabungan kita yang banyak ya. Tapi tidak bangga dengan infak yang sudah kita infakkan. Berapa persen? Aku jangan sampai kita nanti berat ya di hadapan Allah. Di antara ciri orang yang bertakwa yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135 di antaranya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Saya tadi baca mukadimahnya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi.
tetapi diperuntukkan hanya bagi yang bertakwa saja. Ya, yang tidak takwa tidak kebagian. Siapa yang bertakwa di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Bapak Ibu, jangan sampai ketika sakaratul maut kita menyesal. Sekarang kadang-kadang kalau beli pulsa katanya 100.000 terasa kecil, tapi kalau impak 10.000 terasa sudah besar. Ya, itu harus taubatan nasuha. Ya, ada orang yang ketika kotak amal berjalan itu dia lihat senyum aja. Ya, lewat dia lagi senyum, lewat lagi senyum 3 kali. Anak muda merhatikan, Pak, kenapa tiap kotak amal lewat Bapak nggak ngisi malah senyum? Oh, kamu nggak tahu. Senyum itu sodakoh, tahu? Salah ya Pak. Kita siapkan Pak. Kalau perlu siapkan. Dari sebelum Ramadan kita menyiapkan khusus untuk infak di bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai hari ke-13. Sudah berapa yang sudah Bapak infakkan, Ibu infakkan? Baik di kotak amal Ramadan, di masjid atau di mana saja. Sudah berapa coba? Hitung dengan kekayaan kita yang ditabung. Ya. Dengan beli baju, harga baju kita yang kita beli. Ya, dengan makanan menu kita yang kita makan. Ya, sudah berapa rupiah yang sudah kita infakkan di Ramadan demi tadi mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah. Kemudian sudah berapa orang yang kita kasih makan berbuka? Ini udah sampai hari ke-13 loh. Kalau masih belum, apa yang dibanggakan dengan harta kita? Mobil, rumah, baju mewah, ditinggal semua. Rumah akan ditinggal. Mobil, apa yang dibanggakan dengan mobil? Tidak ada. Baju usang Pak. Makanan lewat jadi kotoran. Gak ada. Semewah apapun makanan sudah berakhir di toilet. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan harusnya alhamdulillah saya sudah 150 orang sampai hari ke-13 ini saya memberi makan. Bangga, senang di hadapan Allah. Semoga jadi jalan saya untuk menuju surganya Allah. Semoga jalan penebus dari dosa-dosa saya. Begitu harusnya. Sudah berapa? Coba tanyakan Bapak, sudah berapa? Sampai hari ke-13 ini loh. Jangan sampai seorang pun tidak. Padahal kata Nabi, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir biji kurma atau sebutir kurma. Selamatkan dirimu. Betapa sedekah itu akan menghalangi kita dari siksa neraka. Betapa sombongnya orang yang tadi tidak mau sedekah, seakan-akan dia mau selamat dari neraka. Kalau takut dengan neraka, ya harusnya bergetar hati ketika melihat harta banyak tapi kita belum sedekah. Ya, bergetar hati. Ya, takutnya penyesalan orang-orang yang di surat Al-Munafikun ayat 10 ya, bahwa mereka menyesal sehingga meminta untuk ditunda kematiannya, fa as-saddaqa wa aku minas solihin, agar aku mensedekahkan harta-hartaku dan aku termasuk orang yang soleh. Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Para sekalian, kemudian berikutnya adalah untuk mencari kehebatan Ramadan, kita harus mampu mengendalikan diri dari emosi, ya, dari marah, dari hal-hal yang bisa merusak nilai kebaikan kita. Kalau di ayat ini adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang takwa yang dijanjikan Allah dengan surga adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Jadi orang pemarah adalah orang yang lemah. Sebab yang kuat di dalam hadis sampaikan laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, ini riwayat Bukhari bahwa bukanlah orang yang hebat itu orang yang mampu bergulat mengalahkan orang, berantem dan sebagainya. Tapi kata Nabi, yang hebat itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Bahkan ketika Nabi didatangi oleh seseorang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala, dia minta, datang seorang sahabat, ya Rasul, tolong aku minta nasihat. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan kamu suka marah. Minta lagi. Ya Allah kasih, ya Rasul, aku minta la taghdab. Sampai berkali-kali, tapi Nabi hanya la taghdab, jangan suka marah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi hanya bilang la taghdab. Kenapa?
Ini Nabi bilang la taghdab, ini adalah dengan tidak marah akan membuka berbagai kebaikan, Pak. Satu, terjalinnya silaturahim dengan tidak marah. Kedua, akan bisa melatih diri mengendalikan nafsu namanya dengan tidak marah. Ketiga, kemudian dengan tidak marah dia akan menjadi ramah. Orang ramah itu baik. Jadi akan timbul beberapa akhlak yang baik dengan tidak marah tadi. Ya. Jadi akan terjalin silaturahim tetap, akan akan ramah, akan bisa mengendalikan diri dengan hebat. Maka orang yang marah adalah orang yang sedang dikuasai oleh setan. Kata Nabi, kalau kamu marah maka berdoa, Allahumma a'udzubika minasyaitonir rajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Lalu duduk, kata Nabi. Kalau masih berdiri marah, duduk. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Sampai begitu Nabi. Jadi orang yang suka marah-marah ternyata bukan orang yang kuat, justru orang yang sangat lemah, ya. Dan naudzubillah, tidak termasuk ciri orang yang ahli surga, walaupun ahli tahajud tapi dia suka marah-marah. Sebab Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, aku ini punya tetangga, orangnya rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi mulutnya racun, sering menyakiti kami tetangganya." Apa kata Nabi? Kebetulan itu orang wanita. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah. Para jemaah sekalian, semoga kita semua semakin semangat untuk meraih surganya Allah di bulan Ramadan. Mumpung oleh Allah dibuka pintu surga lebar-lebar dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan mari kita terus mohon hidayah taufik kepada Allah agar kita semakin semangat ya dalam Ramadan ini untuk sampai akhir Ramadan, dan tujuan kita dengan Ramadan ini, dengan saum Ramadan tercapai, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus bacaan Al-Qur'an, jangan tinggalkan qiyamul Ramadan berjamaah dan sebagainya. Kendalikan nafsu dari segala hal yang bisa merusak nilai ibadah kita, dan berinfaklah terus agar rezeki yang Allah titipkan kepada kita menjadi barakah untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.